Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faridatul Nur Aini. Saya dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang trombosit dan mekanisme pembekuan darah. Jadi, yang pertama saya akan membahas tentang trombosit. Apa sih itu trombosit? Trombosit adalah sel darah yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka agar darah segera berhenti keluar. Trombosit juga dikenal dengan sebutan keping darah. Selain itu, trombosit juga kerap digunakan dalam metode screening atau deteksi dini dan mendiagnosis berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada penggumpalan darah. Selanjutnya, apa saja sih fungsi dari trombosit? Yang pertama, mencegah kehilangan darah. Fungsi trombosit yang pertama adalah untuk menyumbat pembuluh darah yang rusak untuk mencegah kehilangan darah. Fungsi yang kedua adalah pembekuan darah. Fungsi trombosit yang kedua adalah sebagai sarana yang digunakan untuk melakukan pembekuan darah. Yang ketiga adalah melawan virus. Fungsi trombosit lainnya adalah sebagai sarana untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh yang bisa mengakibatkan seseorang akan terjangkit suatu penyakit tertentu. Selanjutnya, yang keempat adalah mempermudah penyembuhan luka. Fungsi trombosit yang terakhir adalah sebagai sarana yang digunakan oleh tubuh untuk mempermudah penyembuhan luka pada bagian tubuh. Jadi, apabila kamu sedang mengalami luka di bagian tubuh, trombosit akan berkumpul ke tempat luka tersebut, kemudian memicu pembuluh darah untuk mengkerut atau yang berfungsi untuk menahan darah agar tidak banyak yang keluar. Berikut adalah ciri-ciri trombosit. Yang pertama, trombosit berasal dari megakariotik yang sangat besar di dalam sumsum tulang. Sel sumsum tulang berukuran besar yang terdiri atas sejumlah lobus yang saling berhubungan. Fungsi dari sel tersebut adalah untuk menghasilkan keping-keping darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah bentuknya tidak teratur. Yang ketiga, tidak memiliki nukleus. Megakariotik memiliki inti yang sangat besar, tetapi setelah mengalami pematangan di dalam sumsum tulang, intinya berdegenerasi sehingga tidak memiliki inti. Selanjutnya, ciri-ciri yang keempat adalah trombosit memiliki diameter 2-4. Ciri-ciri yang kelima adalah trombosit berjumlah 150.000 sampai 400.000 butir sel per milimeter kubik darah. Jadi, apabila tubuh tidak memiliki cukup trombosit di dalam darah, tubuh akan kesulitan untuk menghentikan pendarahan saat ada bagian tubuh yang terluka. Ciri-ciri yang keenam adalah mudah pecah jika tersentuh benda kasar. Kemudian, ciri-ciri yang ketujuh adalah sitoplasmanya terbungkus oleh membran plasma dan mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembekuan darah. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah trombosit berumur 5-9 hari di dalam darah. Setelah membahas tentang trombosit, di sini saya akan membahas tentang mekanisme pembuluh darah. Dapat dilihat pada gambar. Jika terjadi luka dan darah keluar pada tubuh seseorang, trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan tromboplastin atau trombokinase. Tromboplastin bersama-sama dengan ion kalsium 2+ dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian, trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah. Dalam waktu sekitar 5 menit akan terjadi proses pembekuan darah dan luka akan tertutup. Untuk mempermudah mengingat proses pembekuan darah, gunakan cara berikut. Luna pecahin termos plastik, protes trompet Febri dan Vibi, atau luka pecah trombosit,
tromboplastin, protombin, trombin, fibrinogen, dan fibrin. Proses pembekuan darah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu protombin. Protombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protombin akan diubah menjadi trombin. Kemudian faktor yang kedua yaitu fibrinogen. Fibrinogen adalah protein plasma yang disintesis di dalam hati dan akan diubah menjadi fibrin. Faktor selanjutnya yaitu ion kalsium. Ion kalsium merupakan ion anorganik yang diperlukan pada seluruh tahap pembekuan darah. Faktor yang keempat adalah vitamin K. Vitamin K adalah vitamin yang diabsorpsi dari usus dan merupakan vitamin yang sangat penting dalam sintesis protombin di hati. Faktor yang terakhir yaitu tromboplastin atau biasa disebut dengan trombokinase. Tromboplastin atau trombokinase adalah enzim yang disintesis di dalam hati dan membutuhkan vitamin K dalam kerjanya. Enzim ini merupakan faktor antihemofilia atau FAH. Dan dari saya, apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.